Lagi kita akan bahas soal bullying atau perundungan. Kasus kekerasan yang kayaknya nggak habis-habis dan semakin hari jadi masa-masa seru buat coba. Fenomena perundungan di kalangan pelajar pemirsa ini menjadi sorotan pelajar pemirsa ini menjadi beberapa pekan terakhir. Kasus bullying di kalangan pelajar pemirsa ini penggaris yang dari kayu yang gede-gede Oh, semeter. semeter. Itu saya pernah dipukul sampai patah itu. Kepalanya tuh enggak ke lemari kayu. Dar diadu-aduin. Kita mah kan mentalnya kuat, bro. Kita tuh mental fighter. Pantang untuk berbicara ketika kita dimarahi guru. Karena saya mengalami ketika saya telat ke sekolah dimarahi guru, pulang ke sekolah, saya dipukul orang tua. Perkenalkan nama saya Wahyu Alias diberi waktu. Kenalkan nama saya Deja Alias Deja. iya. Perkenalkan nama saya Rodi Alias Kuju. Perkenalkan nama saya Sabizali alias Ngablu. Tipunya bro, ikan tuh bro. Jadi aing buka caritanya bro. Kamu akan mulainya. Tiba-tiba Onggas. cinta. Iya caritanya bro. Aduh. Tiba-tiba Wiro Sablon untuk Grandong. nenek lampir bro. Dede Lampir cerita. Kumaha cerita? Cerita haldo panjang. Ya asik. Pengalaman orang ke SD sampai ke SMP kan orang kan melewati dua fase nu eta. Dua pas sekolah. Dua fase sekolah, oke. Orang pas SD di Majalengka ya unik sih. Waduh. Orang SD di unik di Majalengka itu unik. Kenapa? Orang teh siswa pindahan, bro. Sebesar Uniknya naon ya siswa pindahannya? karena pindahan orang teh di ujung di kelas genep. Tanya naon tentang Dari SD mana ke SD mana? SD di Pulau Sumatera. Wow. Pindah ke dia kelas genep. Majalengka. Kan uniknya. Jadi pas di ujung deh kelas genep gitu kan orang. Dan itu juga orang kaget ketika kagetnya gimana? Asep. Jadi belum tahu kan masalah orang-orang di sini sih enak buat bicara apa enggak sih gitu. Enggak kalau ngomong ini orang-orang sini enak buat bicara enggak pasti enak. Cuma yang enggak enak siapanya coba? Yang diajak bicaranya. Mungkin ya karena dari sistemnya kan beda gitu kan. Culture dan sistem yang budak SD ngomongkeun sistem baheula. Bisa gitu Asep. Ada semacam culture shock mungkin ya. culture shock. Nah, apa aja tuh culture shock Asep ketika pindah dari Sumatera ke SD di Majalengka? Culture shocknya apa aja? Kayak misalnya kan mungkin pergaulannya kayak misalnya kita sahe kan itu lah. Jakarta mah normal ya. Normal, belum kenal. Belum gede. Dan itu juga di SD juga cuman ya berapa orang lah teman-teman aku cuman ya kayak introvert aja di SD mah gitu kan nggak ada kegiatan apa-apa cuman ya dulu pas ya uji mentalnya mah banyaknya di SD sih. Kalau di SMP itu emang khusus buat di pedalamin buat fase yang selanjutnya. Ada pengalaman yang benar-benar diingat sampai sekarang enggak? Entah itu sama siswa, Buka we bang. Iya. entah itu sama guru. Buka. Waktu SD dulu di Sumatera. Waktu di Sumatera dulu. Di SD Sumatera itu ya emang Kejadian yang benar-benar kamu ingat dan sampai sekarang tuh entah itu pengalaman pahit, buruk ataupun pengalaman menyenangkan waktu di Sumatera. ya kalau pengalaman baiknya dulu ya kita emang disuruh survival dulu di sana. Dahar orai. Enggak ya Kan jalan survival mah gitu, bro. Emang bener. survival Bikin doang. api dari kayu. Kan dulu kan emang Bukan kayak yang digali tapi SD-nya di Rawa. pencil gitu. Terpencil. Lelep atau iya sih. Ya Pak, sekolah apung. ya. Sekolah apung Perahu Pak di Rawa. Terpencil. Enggak tahu ya? Editor. Sekolahnya di mana-mana. Terpencil. Sekolah apung. Orang Boy Nagara. Epung. Anjir sih, apa guys? Terpencil dan itu juga mungkin orangnya sedang ya
bergaul dengan yang orang-orang Buaya. yang berpercil. Gaul dengan sancang. Mungkin dengan Di orang sancang itu seolah. Iya. Tahu Sanca? tahu Apa? orang lain. Merek Iya. minyak goreng. Sanko. Sancang. Sanco. Sanco. Sanco mana? Panco. Paco. Nah, itulah dari itu Maca. uniknya itu dan Ini, buruknya jendela. Kaca. ya aku mungkin orang-orang yang ngebully aku Dekat listriknya. ngebully aku yang di SD itu ya nggak tahu kehidupan aku ya dulunya emang kehidupan. Oh berarti dibully juga. Maksudnya Ya? dia Kalau di dibully. Sumatera dibully nggak? Wah saya gelut. Oh. Gelut kan bukan dibully kalau gelut. Langsung gelut lah di Jadi mungkin dibully terus ngelawan gitu. ngelawan. Ya? Kalau Kenapa sini- waktu di sini ngebully nggak ngelawan? karena kan belum tahu kulturnya di sini kayak gimana. Oh, ngelawan. belum tahu kalau Oh, mukul- Sumatera emang kerasnya. Ya. Oh, keren. Di sini tuh nggak tahu kalau mukul itu boleh atau enggak kan? Emang di sana Ya boleh? sebetulnya di mana Boleh, tapi ya emang mukul? Atau gaya mukulnya? Mungkin di Sumatera mah boleh kayak gini. ya, karena kan kita orang Sunda itu kan dikenalnya pemaaf kan. Pemaaf, Pemalu, pemalu dan pemaku. tomaku, Respect. tomaku. Apa itu maku? Ya itu. Jepang. Jepang. Ya. Berarti emang gak berani nih kalau di Majalengka ya? Ya Nggak berani mungkin kalau ya di Majalengka. kulturnya nggak tahu sih. Kan kalau di Sumatera kan lebih keras. Justru karena kamu takut, Gitu. nggak tahu, akhirnya ini dibully diam aja pak. Dan nggak berani speak up itu yang nggak boleh. Nggak boleh. Iya. Baru berani pick up Di kapan? Jaga Walungan. Bener nggak? Tuh, Jaga Walungan berjasa banget karir dan kehidupan Asep. The best Nah, pokoknya. berarti waktu SD pernah dibully Sam nih. Wah sering. Sering. Diajak gelut lah pukul. Iya ya. Salah satu Babe contoh orang. bullying yang terjadi pada Asep waktu Penyiksaan masih sih di Sumatera. sebenarnya. Disiksa. Disiksa. Disiksa Ngajak Duel. ribut di tukangnya orang disiapkan. Wah, Maksudnya dibully tuh kayak gini, kayak Asep dirundung. Dirundung pilu. Kan pembulian zaman SD mah kan kayak Ngecek bapak. nama bapak siapa? Pak Udin. Udin. Nah, Nah, itu itu kan ada kayak nggak? gitu. Itu mah enggak emang langsung Fisik. Dan gurunya tahu nggak kalau ada kejadian itu? Ya udah tahu tapi Dan dibiarkan. ya diwara. Oh, diwara. Diwara tuh ya Kalau di Sumatera bukan diwara mungkin ya. Diwara kan di Sunda. sih tahu. Diwaruh. Enggak gitu Nyata juga. mah. di peser gaya. Di warung tapi peser. Oh. Setan. Ya itulah. Mungkin Kalau sama guru waktu SD kalau SD sih atau mungkin kalau nggak ada waktu SD baru SMP kalau lah, SD mah pengalaman menyakitkan dengan guru Yang paling diingat lah. yang paling diingat. ya mungkin Pernah digini-gini sama guru? enggak sih. Oh enggak. Berarti nggak Cuman- cabul gurunya yang aman. Cuman aman. Ciuman? Cuman. Oh, Cuman kamu. Kalau masalah guru mah itu aman sih karena treatmentnya kan beda-beda setiap murid tapi aku mah emang mengalir wae kalau di pendidikan mah di SD juga mengalir aja. Kan di sungai. Soalnya kan pas zaman kita SD ya, SMP pasti akan ini kita kan pasti kan masih satu zamannya. Masih satu zaman. Saya pribadi ya maksudnya gak jauh-jauh Saantragan. Saantragan. Saya masih ngalamin yang pas mau masuk kelas periksa kuku, tahu nggak? Wah. Ya, itu Dan pernah, yang pernah. kukunya panjang tuh dicepret pakai penggaris. bener. Pernah. Terus rambut. Suaranya pak ya? Mm-mm. Pak. Jangan dong sensornya. Kain. Dan kalau rambut panjang nih kayak si Asep gitu tuh, kena telinga, Telinganya dipotong. Enggak di ini kepalanya di sih. Parah. Di strip. Cit, gitu dah. Ngalamin. ngalamin eta. Nah itu kan hal yang kita ingat sekarang ya, karena memang zaman sekarang guru udah gak boleh ya, Nggak boleh udah banget. gak boleh kayak gitu. Terus kayak tahu nggak dulu tuh di sekolah ada penggaris yang dari kayu yang gede-gede tuh. Oh. Semeter. Yang sampai Semeter. itu saya pernah dipukul sampai patah itu penggaris. Dan kita nggak laporan ke orang tua. Enggak, kalau laporan ke orang tua abis juga Abis sih. juga. Karena kita Lebih sudah habis. tahu kalau gitu kita itu dalam posisi yang Salah. salah. Ya kalau dari orang tua saya sih sebenarnya mah kalau masalah itu mah aku yang sendiri yang itu yang Naon atuh? ya kayak tadi salah aku orang salah teh orang nu Mengakui bahwa kita salah. mengakui orang salah. Terus momen
Dulu kan masih pakai kapur gurunya, belum ada Sarjana. spidol. Kapur sarjana. Bener, warna hijau wadahnya. Tak. Tas. Dan akurasi guru-guru zaman dulu tuh Wih, keren, ngeri. Di bak sniper. Asli. Tapi ini nggak sih Pak, sebenarnya yang gaya-gaya mengajar itu sekarang dihapuskan karena ada kejadian ketika murid itu diperlakukan sama gurunya kayak tadi, kayak dipukul dia apa, memberikan power kepada gurunya yang berlebih. Jadi Ya. semena-mena melakukan kekuasaan itu semena-mena, dan si siswanya karena lah ada aing masieun boboja ka guru yang pada akhirnya enggak speak up. Berlanjutlah hal-hal seperti itu teh. Tetap aja harus seimbang sih ya. Iya, maksudnya kita juga bukan berarti ingin sistem itu diterapin lagi zaman Iya. sekarang karena udah nggak relate gitu. Sebagai perbandingan aja dengan sekarang aja gitu ini mah. Dan itu yang menciptakan mental generasi kita yang Kuat. wani diadu gitu maksudnya, karena kita dididik katakanlah keras. Jadi terbiasa dengan apa? Anjing ngeblank aing euy. Tadi keciduen ku si Asep juga nular kepaksin ku si Asep. Gimana Pak Deja? Kapur sarjana. Tiba-tiba. Kalau saya punya pengalaman yang sebenarnya sebagai korban juga ya, tapi nggak mau yang bahas itunya. Ngebahas yang teman saya yang jadi korban. Korban dari seorang, Pembulian. dari guru atau dari sama siswa? Yang dampaknya dari guru juga ikut membuli. Awalnya dari siswa. Dia itu yang pernah cerita nggak sih ya ini ya? Mungkin nggak apa-apa ya diceritain lagi ya. Gak apa-apa lah. Udah tanggung. Ada ini tuh kalau dia lagi dibully, dia suka makan silet. Nangis terus makan silet. Oh, itu baru tahu sih saya. Biar Ini belum diceritain. biar dianya dapat perhatian. Caper. Iya. Karena jangankan dari teman-temannya ya, gurunya sendiri itu bersikap apatis. Nggak notice. Iya, nggak notice. Mana yang makin gituan deh malah dicarekan. Padahal dia melakukan itu karena ada perundungan dari teman-temannya. Pernah sampai ada ini mak, kalian mau kasihan mau enggak ya? Dia kepalanya tuh ke tembok. enggak ke lemari kayu. Dar diadu-aduin. Enggak tahu terlalu keras atau terlalu bersemangat. Dar nobros. Pas dicabut hesek. Sing demi aing naik nolongan tapi ada hesek. Parah. Iku mah. Parah dong. Oh, berarti mungkin cara dia melampiaskan emosinya itu dengan menyakiti diri sendiri. Dengan menyakiti diri sendiri. Wah, itu yang paling bahaya tuh. Itu kan dampak Apa bullying. namanya? Slapstick apa tuh? Masokis. Masokis yang menyakiti diri sendiri. Suka disakiti. Itu Pak. Bang Uji suka disakiti. Enggak. Menyakiti? Nah, juga. Tapi kemarin kamu disakiti sama cewek. Ya, wah, teh. Yang mana nih? Watashi wa namanya Star. Oh, berarti ceweknya orang Ya. Jepang. Tapi jujur saya kelas 2 SD sudah suka sama cewek. Suka doang tapi kan ya. Suka. Enggak tahu ya. Beger tileutik. Dulu kan mungkin kita belum bisa menginterpretasikan rasa suka atau cinta Iya. kayaknya. Karena saya juga Tambah gelis kita gelis ngerti aing kelas 2 SD sih. Nyalaki normal lalu deh kok. saya itu setelah kuliah Heeh. pernah pacaran sama temen SD. Udah nikah sekarang, udah punya Oh, anak, oke. udah bahagia. Gara-gara waktu SD emang suka sama dia, tapi nggak tahu cara mengungkapkannya. Malah waktu SD tuh kalau kita suka sama satu cewek, dihurian. Iya. Terus rokna disingset-singset ke serutan yang ada cermin Heeh. di sepatu. Terus kita teh kayak seakan-akan ngebully padahal kita tuh Seneng sampai di notice. dan saya realisasikan ketika saya kuliah, saya tembak pacaran. Dan saya ngomong ke dia, sebetulnya dari zaman SD, aku tuh suka sama kamu, cuman nggak tahu cara mengungkapkannya. Buaya. Bayawak. Bayawak. Pantesan sekarang gak jadi sama kamu, Ja. Cantik sih dia. Masya Allah. Jadi dari SD tuh dia murid pindahan. Dari Sumatera. Jangan-jangan Bawa masak lagi si Asep. Ayo dulu Ayo masuk ke si Asep.
Siap tunggu dulu aja ya. Anjir. Bawa si Asep bola magelis anjir. Olah-olah. Tranjen. Aduh ampunnya saya ampun langsung aku. Transgender di demo itu. Waduh. Transmat. Tapi emang pas SD tuh gimana ya, kita tuh karena belum nyampe mungkin umurnya, jadi kita merasakan sesuatu dan nggak tahu cara mengungkapkannya gimana, termasuk mungkin ketika terjadi korban pembulian, kita kesel, kita emosi, tapi nggak tahu cara mengungkapkannya gimana. Padahal ya kan ada yang menyakiti diri sendiri, ada yang malah jadi pendiam, bahkan amit-amit ada yang bunuh diri. Karena itu anak kecil itu kan belum siap secara mental untuk mendapatkan hal-hal seperti itu, jadi belum paham ketika saya merasakan A harus ngapain gitu. Jadi mungkin lebih saya pernah ngobrol sama teman kita juga, Bayu Parabayawa. Ya, Bayu. Pernah cerita nggak dia soal ngajarin anaknya cara meluapkan emosi? Ketika senang harus begini, ketika sedih harus nangis. Dan bahkan dia beli bukunya yang mahal untuk mengajarkan cara mengekspresikan suatu perasaan. Dan itu ternyata memang penting. Asep waktu dibully waktu SD, yang dirasakan apa? Lapar. Mungkin murung sih. Murung. Lebih ke minder ya. Wah, hibar tuh. Burung. Ini burung-burung nih. Barang-barang. Wah, ini masih siang. Berang. Yang suka membendung sungai. Berang-berang. Aku mau berang. Borong-borong. Barbaring. Baring anjing. Baring. Baring mah lagu. Giring. Waktu abang pergi ke si baring-baring. Emang bener sih tambah baring-baring ya. Borong-borong. Datang hujan yang amat deras. Biring nih. Terkejut, heran karena abang belum pernah kesana. Tahu? Untung ada 6 boru panjai. Nah itu kan semua terangkan ya. Matarom kami di jalan. Diajaknya aku ke rumah dia. Makan daging anjing dengan sayur kol. Sayur kol. Makan daging anjing dengan sayur kol. Nah, itu lagunya sayur kol. Si borong-borong. Buat ka apa? Ngomong eta korong Pak Nogel. Gue tadi asik Lain korong. lewat eta. Nu kijina dah lepak. Nyamrag. Aing teh tadi asa aya korong. Sebenarnya mah lain hayang borong-borong lah, hayang dinotis aya korong. Oh iya borong. Korong. Ada. Jadi orang lagi pernah mengalami satu bullying di sekolah gitu, dan bullying itu teh lain terjadi ke orang-orangan. Ke SD tak? Ya, SD terjadi ke teman-teman yang lain, di satu orang yang ngebully dan ngebulinya semuanya gitu. Berpowernya si anak tersebut karena anak haji dulu mah ya. Anak haji, anak orang kaya lah gitu ya. Oke. Nah, kita makan remah-remah doang gitu loh. Remah-remah. Remah tamah. Nah, remah-remah. Remah-remah mah yang dicari Belanda dari Rempah-rempah. Warung remah-remah. Remang-remang. Udah, skip. Ya, dulu pernah bunga bahasa Sundanya. Kembang. Kembang mah yang terbang. Gas guys salah. Maksa. Kumbang mah. Kembung. Maksa air. Aduh. Kembung di taman. Kembang Kumbang di taman. Ya, dulu pernah mengalami satu Kumbang mah. kambing. Kambing mah ini yang suka ceramah tapi suka ngabodor. Ibing. Nah, ini ngajawab di pada makan manggus. Gagate. Dulu pernah mengalami satu bullying dan sampai mengalami satu pemukulan di perut. Siapa yang dipukul? Saya. Oleh orang yang ngebully. Dan ngebulinya kalau terbilang parah sih ya. Dan terjadinya itu bukan ke saya doang, ke siswa perempuan juga. Iya dong. Soalnya hulu hati yang kena. Bukan sampai saya sujud. Sensei ya. Aja berubah. Sensei ya. Ya. Dan kayak premanisme kayak gitulah, palak. Ada satu siswi yang dipalak itu sampai
Bukan, dipalak. Sampai doang. sampai anjing aing dah tuh. Peluk anjing. Tahu di gratis goblok ada hayang ieu. Enggak atuh. Sampai dipalak sampai nangis dan diceritakan oleh salah satu temannya, dia itu nyari uang ke satu lemari cuma buat biar nggak dipalak sama temennya itu, sama yang bully. Sampai nyari-nyari biar nggak dibully. Lemari siapa? Lemari orang tuanya. Oh, dia mencuri uang dari orang tuanya. Biar pas kalau dipalak bisa ngasih uang biar nggak dipukul. Soalnya gitu, nangis-nangis adalah, tapi nggak bakal disebutinnya. Dia masih hidup kok. Mending hidup ya juga. Nah, maksudnya si pelakunya masih Tapi hidup. masih suka malak. Enggak, sekarang belum. Udah nikah berarti ya? Iya, udah Udah nikah. nikah. Bener sih itu. Belok bener-bener dikit jadi. Ada. Kalau sama efek Kalau ini itu. Melak. Sedar itu tuh, dar gitu. Dan itu benar-benar yang namanya bullying. Kenapa saya sekarang benci banget terhadap bullying? Karena saya pernah mengalami Jadi korban. tersebut. Dan teman saya mah lebih parah lagi, dibullyingnya sampai hampir kayak mau disodomi kayak gitu. Mungkin konteksnya bercanda ya, tapi itu teh sikap bullying gitu. Dibuka enggak, sampai enggak dibuka. Ya gitu doang. Tapi itu teh bullying, bukan konteksnya Bukan udah nafsu. tahu Ya bener. konsep seks gitu loh. Bukan, tapi emang bullyingnya kayak gitu. Yang nyiksa we gitu. Nah, gitu. Mulai dari yang di starter, saya juga pernah. Nah, si Di starter apa nyetater? Di starter asli. Saya sih pernah nyetater ya. Sampai ini tuh sampai sesak napas. Dan dari itu, ketika saya di starter udah gede, di kuliah pun saya di starter Pak, sama kakak tingkat. Ketika kita meronta-ronta, itu yang ngebully Semakin semakin semangat. keenakan. Jadi apa dong respon saya? Saya gini. Jadi gini. Jadi lepas penting salampat Pak. Oh, berarti gitu solusinya. Solusinya gitu. Tapi emang menikmati. Nah, si apa? Dan Si pelaku bullying tersebut pindah sekolahnya, damailah sekolah tuh, damai, nggak ada bullying lagi, sekolah aman. Tiba-tiba pindah lagi ke sekolah kita. lah, kenapa tuh? Asup teh si Premna menggantung. Oh, Katanya ada masalah keluarga dan pindah lagi ke sekolah saya. Kenapa kalau ada masalah selalu ke sekolah kamu ya? Sekolah saya yang bermasalah. Nah, balik lagi ke sekolah, tapi dalam posisi dia udah nggak berani Ngebully. bully lagi, soalnya bentuk tubuhnya aja udah jauh. Anehnya dalam 1 tahun si pelaku bullying itu malah kecil, kurus. Ngobat ya. Nggak tahu, ngobit. Ngobot. Ngobor. Masuk dia. Mana Dari 6 Saking episode. jarangnya nyambung. Dari 6 episode baru kali ini Asep agak sedikit masuk. sinis. Nyambung. Ngebor. Masalahnya tiap episode modal Tiba-tiba ini ngebor. ngobor. Tuh. Sampai damailah gitu, nggak ada bullying lagi. Saya SMP alhamdulillah nggak pernah mengalami yang namanya bullying. Di sekolah saya nggak ada bullying. Lebih ke ngebully. Enggak. Tapi ini yang saya alamin ya, alhamdulillah angkatan saya tidak ada bullying. Kalau putusnya sistem malak-malak itu di angkatan saya waktu SMP. Waktu saya kelas 1 itu masih ada yang malak-malak kayak gitu ya. Bukan lu. Malak-malak itu masih ada. Nah, karena jadi si kelas 1 kayak Malik. Sorry. Bisik di notis soalnya. Sorry. Melotot. melek. Enggak, sorry. Oh, nyesal. Ya, saya baik. Nah, putusnya Hubungan cinta mungkin tiada jodoh kita. berhentinya budaya malak-malak itu di angkatan saya. Karena waktu saya kelas 1 SMP itu, kelas 1 itu hampir ngeraja seluruh sekolah. Dari sepak bola, dari sistem premanismenya, hampir. Kelas 2 itu udah nggak ada yang namanya budaya malak-malak. Udah, stop. Angkatan saya lebih menghancurkan. kemeluk-memeluk. Jadi kan dari siswa-siswa ya. Ini pertanyaan umum. Pernah ditempeleng guru nggak dulu? Pernah. Nggak pernah saya, soalnya Pernah. saya siswa yang baik. Saya pernah. Pernah. Bukan hanya ditempeleng, saya ditendang. Dan bahkan saya ditempelengnya itu disuruh milih. Mau yang kanan, mau yang kiri. Bukan.
mau pakai tangan dalam apa tangan luar? Anjir. Kalau Iba kan jadi flashing. Nah, karena dia pakai batu ali, batu akik, jadi saya pilih pakai tangan dalam. Dibalik ke ali. Bang! Biru cuy. Laporan teh itu. Tuh. Labu. Gara-gara Dulu tuh aduh sebut keulahnya. Ulah di editnya. Ya kan Bulan ya. Pencabulan nih coba. ini iseng. Yang enggak Jadi kita tuh belum belum ada konteks. paham, maksud belum ada konteks nafsu karena Iya. ketika Cuma iseng doang. iseng Iya tuh ke aing gitu tuh. saya pernah ditempeleng gara-gara waktu SMP ya, MTS. Karena debat sama guru. Guru cewek ketika yang lain mah ketika yang lain itu aturannya itu kan nggak boleh pakai sandal ke kelas ya, siswa-siswa tuh. Tapi yang guru ini ke kelas pakai sandal, pakai sepatu. Asalnya tuh dipakai kotor. Saya ngomong, Bu, kenapa kok kalau siswa nggak boleh pakai sepatu ke kelas, gurunya pada pakai sepatu? terus yang jawab oleh guru Ya kan itu peraturan buat siswa, bukan buat guru. Tapi kan guru harus mencontoh kan saya teh. itu tar dulu SD SMP SMP kelas kelas 3. MTS. MTS kelas 3. Terus nangis ke gurunya nangis, terus laporan ke kesiswaan ke pembina OSIS. Dipanggil, tempeleng dulu. Terus saya tahu kamu ngomong kayak gitu atas dasar kamu merasa tidak adil katanya, ketidakadilan. Tapi kalau mau ngomong kayak gitu, alangkah baiknya jangan di depan siswa-siswa yang lain. Gitu. Nah, itu saya paham. Adab dan etika ketika kita menegur dan mengkritik. Terus ini maaf ya, gelitik di SMK saya. Di SMK. Kretek. Abal-abal. Ganggu. Ditendangnya kayak gini. Set. Sama dipukul set. Nya, Sep. Gara-gara apa? Sama karena debat lagi. Dianya kalah debat. Asal mau ngomong. Cepat. Ditangkis set. Ditendang set. Ditangkis lagi. Tambah sewot dicekek. Set. Udah nggak bisa apa-apa. Meninggal aing molpon guys. Meninggal. Enggak, yang nyekeknya meninggal. Belum. Semoga panjang umur yang menyekek Pak Wahyu. Apa bisa nyekek deh. Tapi sekarang masih hidup dan sekarang udah keluar dari sekolah yang waktu dulu saya sekolah. Kalau Bapak itu menonton, Lihat apa yang mau disampaikan? Lihat saya, Pak. Terima kasih. Bahasa itu lo bedaki ya nih. Kalau tidak Bapak cekek waktu itu, mungkin Pak Wahyu bisa Bahkan jadi lebih sukses dari sekarang. Asli tak trauma, Pak. Dari situ saya trauma. Jadi lebih sedikit makanan pas bulan puasa. korma. Lebih sedikit Korma Mall di Bandung. borma. Lebih sedikit berbicara karena takut. Banyak bekerja. Iya, itu Muhammadiyah. Sedikit cara banyak bekerja dan kelas smile. Tak kelas humor. Tiba-tiba. Bener kan? Barangkali kelas ini mau masuk boleh. Boleh. Nah, itu Sep. Tuh. Jadi memang Tapi saya nggak laporan Pak tuh ke orang tua tinggal. Nah, kita makan mentalnya kuat, Bro. Kita mental fighter. Pantang untuk berbicara ketika kita dimarahi guru. Karena saya mengalami ketika saya telat ke sekolah dimarahi guru, pulang ke sekolah, saya dipukul orang tua. Urang jadi eling teh, urang teh. Kita jadi sadar. Ya karena orang kisah rumah sih bener. Gitu kan, siapa kan? Di Jewer pernah gara-gara orang balik di heula gitu. Emang ya itu memang salah. Iya masalah ya. Dan nggak laporan ke orang tua. Enggak. Karena kamu Tapi salah. apa, Lun? Enggak apa. Dan sekarang orang tua kamu tahu. Apa yang akan kamu ucapkan ke Dan orang tua tanpa kamu? sepengetahuan Asep, kita sudah mendatangkan orang tuanya. Ini di dia sini. Bapak Asep. Bapak Udin. Pak Udin. Bapak Udin. Silakan Pak Udin. Enggak ada. Pak Udin, silakan Pak Udin. Wah, ini dia Pak Udin. Pak Udin, Pak Udin. Maaf ya, Asepnya Maaf nih. ya, Asep ya. Nah, Ya. Pak Udin. Podcast mana lagi apa ya? Yang bisa mendatangkan orang tua. Cuma dijaga. Cuma dijaga walungan. Cuman untungnya orang tua kita masih pada lengkap ya alhamdulillah ya. Enggak saya. Oh,
Oh berarti cuma Pak Wahyu nggak bisa datengin orang tuanya ya? Astagfirullahaladzim. Tanpa sepengetahuan Pak Wahyu kita sudah mendatangkan bapaknya Pak Wahyu. Kumaha orang ngahungkul. Parah. Pak, Dari umur 1 tahun setengah bapak saya meninggal. Tabrakan di Horgolis. detail ya. Detail. Detail. Dan dia baru pulang ke rumah itu setelah 3 hari. Karena tidak ada yang tahu bahwa dia tabrak. Serius? Serius. Gak ada yang nolongin? Karena itu apa? Langsung dibawa ke rumah sakit sama warga setempat. Dan di kamar mayat itu selama 3 hari belum Nggak ada. Dari rumah nggak nyariin? nanyain cuma nggak tahu. Telepon? Kan belum ada HP, Pak. HP. Tahu Di Bapak? SMS? Belum ada HP. Di ini Watal di paling. Pack Smile. Fax email anjir seolah-olah di bus saya fax email tetet enggak, Pak. Oh, di bus? Iya, tabrakan di bus. Dia sebagai penumpang, busnya tabrakan, nabrak ke truk. Terus terpantalah keluar bus dan kepalanya terbentur ke aspal. Sampai ininya remuk. Musik bah. Maksudnya gitu. Sedih, Oh, tambah ya. Bapak. Lain cong email tamu kayak kepala. Ya Allah, Allahumma gfirlahu warhamhu wa mami. Semoga ditempatkan di tempat yang terbaik. Semoga diterima amal ibadahnya, diampuni dosa-dosanya. Aing nu hayang dicarekan ku Bapak. Carekan ku Bapak Asep. Carekan. Dicarekan. Ya Allah, hayang diwarah ku Bapak. Selama ini saya mencari sosok Bapak. Bagi yang kalian yang masih lengkap orang tuanya, ulah ngajak mabuk ke bapaknya. Ayah pan ngajak liuran, Pak. Pak mabuk ki ayah. Dan bapaknya oke. Ayah no. Pas nasi nah. Gitu loh, Pak. Ya. Tapi intinya bullying sampai sekarang masih ada ya. Oh, Masih kasus ada. terbaru Timothy sih. Ya, Kenal. sampai bunuh diri. Oh, anjing. Sampai bunuh diri. Itu dibulinya Di kampus bukan sih. hanya sama teman mahasiswanya, tapi sama dosennya. Dengan tidak meluluskan semua mata kuliah. Oh, bahkan di tingkatan perkuliahan juga ada bullyingnya. Iya. Yang kedokteran juga kan ada. Kedokteran. Bunuh diri lagi. Bundir lagi. Sama Yang bully itu mau nama cahing. iya. Tong disensor nama kayaknya. Nah, benar. Ya. Kan aing lain pelaku bullying. Kan berapa kata tangkalan kan itu ngarana delay. Pelaku bullying. Babi. Dan peternakan babi terbesar Kalau itu yang mentalnya kuat, Bener. yang dibully dan mentalnya kuat, dia akan melejit membuktikan bahwa dirinya tidak pantas untuk dibully. Tapi kalau yang model-model mentalnya lemah, ya Allah, bunuh diri, aduh. Yang ditakut Miris, yang dimiris-miris tuh, Pak. iris. karena Kerasa tiba-tiba. Si anjing begitu goblok. Ngeri. di bajuan, di mandian. Diurus. Nah, sok kudu aya. Gitaris Ceylon Seven. Eros. Suka dipotong-potong, Naon? diiris-iris. Kan geus tadi. Emang the real korban bullying anjir. Angkat tangan. Yang lain mengangkat bendera kuning imas sopak putih sorry. Bendera putih. Ya Allah. Sep, naon ngomong HP wae batur ke podcast. Ente Nyari kasus ya? Eta mah kuduna tadi di episode tadi eta teh kuduna mah. Aing nu nungguan teu ngomong HP si kehead cai teh. Kalah aing ngomong HP dulu. Deh kasus ieu nya can. Ya sih atuh wae. Oh, atuh aing nungguan. Sabarnya sih, Pak? Hampir 40. Tik deh lah. Ya kita Setengah mencari 2 itu di mana peredam lokasinya? buat atik Oh, klimaks. jauh saya nawe. Buat atik Setengah jam. klimaks. Oke. Oke. Jadi karena kita sudah kedatangan bapaknya Pak Wahyu. Balik juga bahasa teh. Jadi saya tuh Closing pesan-pesan untuk para pemuli. Eh Iya, ke pemuli harus ngomong apa? Mau ngomong ke apa? guru dan ke siapapun itu yang ngebully ya. kan udah di episode tadi. Enggak ada itu maham yang tadi maham. Pesan-pesannya untuk yang membuli. Pak Yu anjing. Untuk pemuli
maupun guru, dosen dan mahasiswa ataupun pelajar yang suka ngebully eling atau anjing sih teh. Iyalah. Orang Iyalah. Bagi para pembuli, mohon maaf lahir dan batin. Karena Anda tidak sukses membuli saya. Saya juga korban bully, Tapi saya tidak merasa dibully. Bulian Anda belum keras, bro. ayo bully lagi. Di kolom komentar. Asep. Dari yang korban bullying juga, ya untuk kalian teruskan bully. Dingin ya. Soksep. Serius. Serius. Ya buat kalian, semoga kalian menemukan jalan yang terbaik untuk kalian. Udah itu aja. Kalau ngadoakeun alus, gorengnya jeung goreng. Yang soalnya kan bullying mah kan mungkin dari kesadaran manehna teh mungkin hayang ngaheurean apa teh hayang boga bebaturan teh kan cuma mah enggak seperti itu caranya gitu. Yang caranya yang bagus gimana? Ya kenalan dan tahu seluk-beluk itu tuh enggak bisa digituin. Saya Wahid. Nah, Masa Deja. Nah, Fauzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di guru-guru Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin.